Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bijami'in ni'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Syadadal qurama ulama annal fudula wal a'izza. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid Uswatun Hasanah yang senantiasa saya hormati, mobil khusus DKM beserta pengurus, beserta tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya yang hadir, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat nikmat serta karunia-Nya pada kesempatan pagi ini, hakikatnya Allah yang mengumpulkan kita semua. Asbab wasilahnya dengan kita semua, niat dan maksud silaturahmi, berjamaah sholat subuh, dan diteruskan dengan tolabul ilmi, yang mudah-mudahan rangkaian pelaksanaan ibadah kita semua, niat maksud kita semua, mudah-mudahan menjadikan amal ibadah yang makbul, ibadah yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda tercinta, Nabi penutup dari seluruh Nabi, yakni Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, wa'itba'u tabi'in, sampai kita selaku umatnya yang terus tidak berhenti untuk meneruskan perjuangannya. Besar harapan bagi kita semua, mudah-mudahan di yaumil akhir kita senantiasa bukan hanya mengakui kita cinta terhadap Rasul, tapi mudah-mudahan Rasul pun mencintai terhadap kita semua. Sehingga kata Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yakin ketika hamba Allah umat Rasul dicintai Rasul, itu udah jelas akan bersama dengan Rasulullah di tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita takutkan, kita hanya mengaku cinta saja, sedangkan Rasul tidak cinta terhadap kita. Itu yang ditakutkan.
Ya kalau kita mengaku, semua umat Rasul pun mengaku cinta terhadap Rasul. Tapi yang jadi masalah, apakah Rasul cinta enggak terhadap kita? Itu yang jadi masalah. Nah, tapi insya Allah dengan kita ahya sunnati, salah satu ciri yang dicintai Rasul itu adalah orang yang senantiasa menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat Rasul menghidupkan apa yang telah dicontohkan Rasul, baik itu dari perkataan, dari perbuatan, itu kan, maka itu adalah salah satu ciri bahwa hamba Allah, umat Rasul yang akan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantaranya kita pada kesempatan pagi ini pun adalah sama, untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Rasul, yaitu dengan tolabul ilmi. Karena kalau kita bandingkan ibadah-ibadah yang lain dengan ibadah tolabul ilmi, itu pahalanya sangat jauh dan paling unggul mencari ilmu dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Saking pentingnya mencari ilmu dan saking pentingnya kita memiliki ilmu. Nah, maka kata Rasul, iza marortum biriyadil jannah, gitu kan, parta'u. Nah, andaikan kalian semua melewati suatu tempat yang mana tempat tersebut adalah riyadil jannah, taman-taman surganya Allah, gitu kan. Kata Rasul, barang siapa yang melewati surganya Allah, taman-taman surganya Allah, parta'u, gitu kan. Parta'u itu maka ikutilah, maka paksakanlah, gitu kan. Meskipun kita capek, meskipun kita lelah, apalagi kajian ba'da subuh, itu kan, meskipun kita ngantuk, tapi ketika ada kumpulan, yang mana kumpulan tersebut adalah kumpulan taman-taman surga, maka ikutilah, maka bergabunglah, gitu kan. Nah, sehingga para sahabat bertanya, Mariyatul Jannah ya Rasulullah, apakah di alam dunia ini pantas adanya taman-taman surga, sedangkan yang namanya surga adalah di akhirat, gitu kan. Dunia ini adalah tempatnya tidak sama orangnya itu. Ada yang taat, ada yang bermaksiat. Bahkan orang yang taat kalau kita bandingkan masih banyak dengan orang yang maksiat, gitu kan. Orangnya banyak berdosa, banyak salah, gitu kan, dibandingkan dengan hamba yang beribadah kepada Allah. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada di alam dunia ini yang disebut dengan taman surga, gitu kan? Apakah pantas yang namanya di alam dunia ditempati dengan manusia yang salah, manusia yang suka berdosa, bermaksiat? Apakah akan ada taman-taman surganya Allah? Kata Rasul, na'am, wahai sahabat, betul. Di dunia Allah tunjukkan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas di mana ya Rasulullah yang disebut dengan taman-taman surga? Kata Rasul, majalisul ilmi. Di antaranya adalah kumpulan majlis yang mana di majlis tersebut menceritakan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tolabul ilmi, majlis ilmu. Nah, ini akan dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Kang Buddha, kayak yang namanya di surga itu penuh tempat kenikmatan. Kok ternyata nyatanya kadang-kadang kita ke waktu pengajian kurang enak, udah. Gitu ya. Yang namanya surga adalah tempat kenikmatan, tapi kadang-kadang waktu pengajian kita merasa tidak enak. Apakah mungkin ini yang di sama surga kok tidak enak begini? Nah, itu yang namanya enak tidak enaknya itu jangan disamakan, gitu ya.
yang disamakan, karena nanti yang namanya enak itu adalah di surga yang sebenarnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih bisa memanfaatkan usia kita diisi dengan perkara yang insya Allah manfaat maslahat. Di antaranya kita bisa berjamaah sholat subuh gitu kan, diteruskan dengan kajian thalabul ilmi gitu kan, dan saya alhamdulillah bisa hadir bersilaturahmi di sini gitu kan. Sungguh luar biasa, penghormatan yang sangat saya berterima kasih kepada pengurus beserta jemaah semuanya. Sebetulnya saya di sini ya udah sering dulu kan, udah itu kan, sebelum hebat masjidnya itu pernah di sini gitu kan, waktu sama almarhum Bapak Haji Suherli itu. Nah sekarang alhamdulillah bisa berjumpa, bertemu lagi dengan jemaah, dan mudah-mudahan kita semua berjumpa sekarang, bukan hanya sekarang di alam dunia, tapi mudah-mudahan kita semua dengan wasilah kita berkumpul di majlis ilmu ini, ijtima'am marhumah, menjadikan kumpulan sebabnya kita mendapatkan rahmat, ridho, dan bisa berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Manusia hidup di alam dunia ini tentunya mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita. Mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita. Dan kata Rasul, ingat bahwa ad-dunya darul amal la jaja'a, wal akhiratu darul jaja la amala. Dunia ini tempatnya beramal dan bukan tempatnya balasan. Dan balasan nanti adalah di alam akhirat. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat adalah tempat balasan. La amala, tidak ada amal lagi setelah kita meninggalkan dunia. Jadi dunia ini adalah tempatnya, alamnya untuk beramal. Maka kata dalam di kitab Nasailul Ibad itu kan, yang namanya alam dunia adalah ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia ini gambarannya akhirat, itu kan. Yang disebut gambaran itu ya bagaimana kehidupan manusia di akhirat nanti itu bagaimana di dunianya. Kalau di dunianya sibuk dengan amal perkara akhirat, insya Allah di alam akhiratnya dari kesibukan di alam dunia untuk mengabdi ibadah kepada Allah akan berbuah manis, akan berbuah kebahagiaan, sa'idun fil akhirah, bahagia di akhirat. Jadi yang namanya alam dunia ini jangan dikaitkan dengan perkara akhirat dalam segi beramal. Karena alam dunia ini amal atau alam dunia adalah tempatnya untuk beramal, bukan balasan, Pak. Jadi balasan di alam dunia, balasan amal manusia di alam dunia belum dibalas di alam dunia ini, Pak. Balasannya nanti di akhirat. Balasannya itu baik itu amal yang baik ataupun amal yang jelek, belum dibalas gitu kan. Nah jadi jangan aneh Kang Uda gitu kan, ketika kita misalkan baca Quran satu hari bisa satu khotaman gitu ya, terus lagi kita berzikir kalimah-kalimah thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus beramal yang lainnya, silaturahmi, thalabul ilmi, tidak berhenti, dikelilingi dengan ibadah. Tapi kalau ia bakatnya hitam, maka tidak bisa jadi robah jadi putih, akan tetap hitam gitunya. Misalkan Kang Uda nih sekarang terus sedekah, tapi misalkan baca Quran
asalnya hidungnya pesek jadi mancung. Ya kalau dasarnya pesek, meskipun kita baca Quran, tasbih tetap pesek. Ya seperti saya kan ya. Ya gitulah. Itu karena alam dunia alam untuk beramal, bukan balasan dari Allah. Nah, bukan amal balasan. Itu alam dunia. Maka kita terus saja beramal di alam dunia. Nanti balasannya di alam akhirat. Meskipun hanya sebagian ada, Pak. Itu disebutnya rihul qabul. Rihul qabul itu hanya baru kebulnya lah. Baru asapnya. Contoh, ketika ada anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menghormati kedua orang tuanya, menjamin terhadap orang tuanya, dan janji Rasul ketika ada anak mengabdi menghormati terhadap orang tuanya, maka akan dibalas, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah nanti di akhirat. Dan jangankan di akhirat, pasti di alam dunia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak percaya ya silakan aja, Pak. Kita hormat kepada orang tua, minta doa dari orang tua, maka bukan hanya nanti di akhirat, di alam dunia akan terasa nikmatnya kita mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, akan terasa. Tapi kenikmatan tersebut itu yang dirasakan di alam dunia bukan balasan dari ibadah tersebut. Itu hanya baru asapnya saja. Hanya baru asapnya saja, belum nanti balasan. Kalau ngitung balasan, satu kebaikan itu subhanallah tidak akan mampu alam dunia ini untuk membalas Allah kepada baikan satu orang mukmin. Saking banyaknya dari kebaikan. Nah, adapun keenakan, kebahagiaan yang kita rasakan di alam dunia itu adalah hanya baru asapnya saja. Nah, baru asapnya saja udah nikmat, apalagi kalau aslinya. Nah, kalau ibaratnya di dalam buah-buahan itu, kalau kita musim duren gitu ya. Kalau kita musim duren, jangankan dekat kepada toko yang jualan durennya. Kita lewat jarak berapa meter udah ke isap wanginya. Aduh, enak nih duren gitu ya. Padahal durennya jauh. Tapi harumnya udah terasa, gitu kan. Jauh belum merasakan nikmatnya duren, tapi harumnya udah kebaikan. Itu, nah dari harumnya tersebut itu adalah hanya bagian daripada kenikmatan dari nikmatnya buah duren, gitu. Nah surga pun begitu, amal kebaikan begitu. Maka alam dunia adalah alam untuk beramal, bukan alam balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya balasan nanti aja di alam akhirat. Kalau kita menghitung balasan subhanallah, Pak. Gitu ya. Ketika kita melaksanakan sholat qobla subuh, qobla pagi 2 rakaat. Sebelum sholat subuh kita sholat qobliyah 2 rakaat. Maka orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat pahalanya lebih baik, lebih besar daripada dunia dan isinya. Coba Kang udah bayangkan, kalau dibalas semuanya di dunia, baru 1 orang udah tidak muat. Nah, apalagi kalau seluruh mukmin muslimat yang melaksanakan ibadah, maka balasan kebaikan saking banyaknya dunia tidak mampu untuk memuatnya, mengisinya. Maka yang namanya balasan nanti di alam akhirat. Begitupun amal kejelekan. Jadi amal kejelekan ini di alam dunia tidak akan terasa balasannya. Ya buktinya orang tidak sholat ketika Ramadan, tidak melaksanakan puasa gitu ya. Pekerjaannya ya begitu aja. Itu ya, sholat tidak, maksiat terus. Itu kan ya. Tapi dia tetap sehat. Ya, makan tetap makan, minum tetap minum terus itu kan. Tapi dia bahkan keenakan di alam dunianya lebih-lebih dari orang yang taat lah. Lebih-lebih dari orang yang tidak maksiat. Itu enaknya. Karena apa?
alam dunia belum ada balasan dari Allah. Tapi kelak di alam akhirat balasannya subhanallah. Ya saking beratnya. Andaikan Allah membalas kejelekan manusia hambanya di alam dunia, maka saking banyaknya orang yang bermaksiat, berbuat jelek, maka tidak akan mampu menampung alam dunianya tidak kuat, gitu Pak. Saking beratnya. Maka di alam dunia ini adalah alam untuk terus beramal, terus saja beramal kita. Di amal akhirat jangan dikaitkan dengan perkara dunia. Kalau kita beramal untuk akhirat dikaitkan dengan dunia, maka di ujungnya akan ada ketidakikhlasan. Nah, akan ada ketidakikhlasan. Contohlah, kita misalkan dalam hidup ini banyak masalah, gitu kan? Banyak masalah tempat kerjaan kita diberhentikan, gitu kan? Terus lagi hutang banyak, gitu ya. Nah akhirnya, kita bertanya lah kepada kiai, kepada ustadz ini bagaimana nih? Kok hidup ini berasa berat, gitu kan? Beban ini tidak habis-habis, ada aja perkara ini. Nah akhirnya oleh ustadz dikasih tahu, ya udah kalau pengen tenang, laksanakanlah, banyaklah bangun malam. Jangan banyak-banyaklah, 40 kali bangun malam, insya Allah akan diberi ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah akhirnya ia mengerjakanlah, Kang Uda, mengerjakan gitu kan. Nah baru 20 malam ia bangun dari malam, sholat taubat, sholat tahajud, dikerjakan semua sholat, beres sholat, kita dzikir, sehingga ada ketenangan. Jangankan ketenangan, perkara dunia dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan segala sesuatunya udah dipenuhi, setelah 20 hari itu berhenti. Karena dikaitkan dengan perkara dunia. Wah, perkara dunianya udah terpenuhi, jadi sholatnya berhenti gitu kan. Makanya perkara akhirat jangan dikaitkan dengan perkara dunia. Atau sebaliknya, setelah 40 hari nggak berhasil. Nah, yang akhirnya menjelekkan Allah dan juga menjelekkan ustadz yang ngasih doanya. Wah, ini mah ustadz itu gak manjur, gitunya. Udah saya kerjakan 40 malam bangun, gitunya. Gak ada capeknya, gak ada kesalnya, terus bangun. Tapi kok gak ada hasilnya. Awas, alam dunia bukan alam untuk balasan dari kebaikannya manusia, tapi balasan kebaikan alam dunia nanti adalah di akhirat, gitu ya. Nah hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi yang namanya kita manusia tadi punya harapan dan cita-cita. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat yang 5 waktu, tholabul ilmi, gitu kan. Nah di samping melaksanakan kewajiban, kita mempunyai keinginan. Apa keinginan kita? Yang pertama yang diinginkan oleh manusia itu adalah keselamatan. Nah, keselamatan. Semuanya ingin selamat. Bukan hanya orang yang mukmin saja. Orang yang non muslim pun dia ingin selamat. Ingin selamat. Semuanya pokoknya yang hidup di alam dunia, yang pertama keinginannya adalah ingin selamat. Selamat ketika bekerja, selamat ketika kita berada di perjalanan, selamat ketika kita berada di tempat pekerjaan, semuanya ingin selamat. Selamat ketika berada di rumah, pokoknya semua manusia inginnya selamat. Dan yang kedua, setelah selamat itu adalah ingin sehat. Ya, ingin sehat. Buat apa selamat kalau tidak sehat, gitu kan? Ya setelah selamat kita ingin sehat. Kalau yang namanya sehat itu jadi enak lah. Nah, yang namanya sehat jadi enak. Ya kita alhamdulillah pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat. Ya buktinya datang ke masjid di sini tidak ada yang naik ambulan, Pak ya? Nggak ada ya.
Nah, dan juga kelihatan nggak ada yang pakai infus. Ya, kalau pakai infus berarti sakit. Dan kita alhamdulillah kesempatan pagi ini dalam keadaan selamat datang ke masjid dan juga dalam keadaan sehat. Itunya sehat kita, tidak ada yang diinfus itu ya. Nah, selamat sehat itu tujuan manusia. Nah, makanya manusia itu ketika kita berjumpa bertemu di mana saja, ucapan yang pertama adalah salam. Salam itu assalamualaikum. Assalam itu keselamatan. Saling mendoakan keselamatan. Ketemu di jalan, ketemu di pasar, ketemu di kantor. Ya kita seorang muslim, assalamualaikum. Ya keselamatan bagi kamu, keselamatan bagi kamu. Itu saling mendoakan. Kenapa? Karena yang manusia inginnya pertama adalah ingin selamat. Dan meskipun keselamatan itu diinginkan oleh semua manusia, tapi pada kenyataannya keselamatan itu tidak bisa diraih oleh semua manusia. Itu ya. Ya kadang kita ingin selamat, nyatanya celaka, gitu kan? Itu. Nah, padahal udah hati-hati kita jalan gitunya. Udah hati-hati. Tapi yang namanya takdir Allah, kita ingin selamat sehingga hati-hati berjalan, tidak kelihatan ada batu, ada lubang, kejebur, gitu kan. Nah, yang kita inginkan selamat tapi yang mendapatkan kecelakaan, itu kan. Makanya tidak semua yang dicari keselamatan manusia itu mendapatkan, gitu ya. Dan keselamatan itu intinya dari buah amal kita, gitu ya. Dari buah amal kita, itu kan maksimalnya dari buah amal kita saja, gitu kan. Kita ingin selamat berarti kita pun harus banyak amal kebaikan. Contohlah kita ya. Jadi yang namanya kebaikan akan timbul dari buah kebaikan. Contoh, orang ingin selamat dengan perkara selamat. Contoh, kita itu pagi-pagi udah lari di jalan, gitu ya. Otomatis banyak yang kenal, itu kan. Nah kita beramalnya, gitu ya. Ketemu yang kenal, kita bicaranya selamat pagi, gitu kan. Berarti kita akan mendapat kebaikan, balasan dari kebaikan. Kalau kita mengucapkan selamat pagi, balasannya selamat pagi pula, gitu kan. Kalau misalkan kita good morning, selamat pagi dengan bahasa Inggris, balasannya ya good morning tuh, gitu kan. Nah kalau di perbataan gitu kan udah ya. Nah gitu kan, selamat pagi, gitu kan. Nah ketika kita mengucapkan kebaikan, maka akan berbuah pula kebaikan. Itu udah idealnya begitu. Tapi ketika kita misalkan diisi dengan perkara yang buruk, maka jangan aneh, keluarnya pun akan buruk. Itunya, Pak Denny pagi-pagi di jalan nongkrong sambil ngopi deh. Ada yang lewat, orangnya agak hitam, ya orangnya hitam, ya, bukan assalamualaikum, tapi ia bilangnya maghrib, gitunya. Atau misalnya bilangnya keling, gitunya. Nah bilangnya hidung, bilangnya maghrib. Kira-kira orang yang kita bilang itu akan membalas kebaikan atau marah? Akan marah. Sok sanajan betul orang tersebut adalah hidung, gitunya, hitam, pasti akan marah, gitunya. Nah itu jangankan seharian di pinggir jalan, 5 menit 10 menit dia akan benyut lah. Akan habis kan, gitunya. Pokoknya nama orang yang tidak misalkan tidak dibilangi dengan perkara yang baik, yang jelek, maka akan marah, tidak akan lama. Nah maka keselamatan itu diraihnya dengan amal kita yang baik. Dengan amal kita baik, insya Allah akan berbuah kebaikan pula. Dan kesehatan, ya kesehatan juga sama Pak. Itu ya, yang namanya kesehatan, meskipun kita dijaga, makanan dijaga, gitu kan, terus pola tidur dijaga, tapi yang namanya sakit itu ya kadang-kadang datang, gitu kan. Padahal udah dijaga, apalagi kalau usia udah lanjut, gitu kan. Yang namanya sehat anak muda dan sehat orang tua itu beda, gitu ya. Kalau sehatnya anak muda kan semuanya enak,
makan enak, tenagaku kuat, itu anak muda. Nah, prima itu kan. Beda dengan sehatnya orang tua. Gimana Pak Aki sehat? Alhamdulillah. Yang namanya juga sehat orang tuh. Nah, meskipun sehat kadang makannya satu piring satu suap kan. Itunya satu piring. Kalau satu piring mengkang udah itu mah. Lagi sakit satu piring, apalagi lagi sehat itu ya. Nah, apa Budi ya? Itu kan. Nah, itu halo gitu kan ya namanya kita. Maka di dalam kita mah ada peribahasa itu ya. Kalau lagi sakit itu setelah sakit ada bahasa mamayu Pak ya. Nah, mamayu itu ya double lah. Ya double itu. Biasanya makannya satu piring jadi 2 piring. Nah, itu mamayu gitu kan. Nah, itu kesehatan. Nah, kesehatan itu adalah sangat kita inginkan, sangat kita perlukan. Dan yang namanya kondisi kesehatan ya begitulah. Itu kan maka sempurnanya kita ibadah itu ya ketika muda lah. Banyak kesempatan untuk ibadah. Yang namanya tua kan kita itu untuk tumaninah dalam sholat pun susah Pak. Susah gitu kan. Untuk sempurna di dalam sholat. Kadang kita udah tidak mampu berdiri gitu kan. Nah, tapi silahkan saja kita. Yang penting yang namanya ibadah itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak memperdih. Allah itu tidak memaksa. Yang namanya ibadah sekemampuan saja. Kita mampu berdiri. Tidak mampu berdiri sambil duduk gitu kan. Nah, duduk juga udah tidak mampu nih sambil terbaringnya. Ngan ulah teh sambil gogoleran. Nya salat bari gogoleran teu meunang eta mah gitunya. Nah, berarti gogoleran mah heureuy. Nah, sambil terbaring boleh. Ya. Nah, itu salat. Kalau udah tidak mampu, tidak kuat sambil terbaring, berarti dibaringkan, disolatkan kan udah. Nah, itulah. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah rahimakumullah, keselamatan, kesehatan ini adalah perkara yang diinginkan oleh semua manusia, baik yang mukmin, yang muslim, itunya ingin sehat, itu ya, ingin sehat, ingin selamat, dan kesananya ingin nikmat. Manusia itu menginginkan kenikmatan, ya. Nah, selamat, sehat, nikmat. Kita sehat tapi tidak nikmat, ya sama kurang bahagia, gitunya. Badan sehat, itu makanan ya sehat, tapi kadang-kadang kita makan merasa tidak nikmat. Ya, kenapa ya kadang-kadang bagaimana hati? Kalau hati sedang tidak enak, biasanya makan pun terbawa tidak enak, gitunya. Nah, padahal kuat, tidak kelihatan sakit badannya, tapi ketika makan caman cemen, gitunya. Ketika makan anjin, nah, padahal kelihatannya oh ternyata yang sakitnya adalah hati. Ketika hatinya sedang sakit, terbawa sakit. Jami'akulah badan. Semua badan terbawa sakit itu. Makanya yang paling utama sehat itu adalah sehat hati. Ya. Kalau hatinya sehat, semuanya ke bawah sehat. Tapi ketika hatinya sakit, yang lain akan terbawa sakit. Makan jadi ke bawah tidak enak. Badan yang tenaganya kuat jadi lesu. Itu kenapa? Karena apa? Karena tidak adanya kenikmatan diakibatkan sakit. Nah, nikmat, setelah nikmat kita itu di alam dunia ingin manfaat. Ingin manfaat kita. Ya, usia yang diberikan oleh Allah, apalagi kita udah sepuh-sepuh, ya ingin manfaat aja. Manfaat untuk orang lain, manfaat untuk anak-anak kita, untuk cucu kita manfaatkanlah sisa usia kita, sisa tenaga kita. Karena apa? Karena dengan perkara manfaat, insya Allah akan membawa maslahat di yaumil akhirat. Itu akan membawa manfaat. Itu ingin manfaat. Karena kata Rasul, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu yang paling baik itu adalah yang banyak manfaatnya untuk orang lainnya. Kalau kita ingin manfaat, maka mesti kita banyak manfaat untuk orang lain. Setelah banyak manfaat oleh orang lain, maka manusia inginnya terhormat, Pak. Ingin terhormat, pastilah. Yang namanya manusia diberi nafsu oleh Allah,
inginnya terhormat. Ya, terhormat itu ya kita dihargai gitu kan. Ya minimalnya kita tidak dihargai di lingkungan masyarakat, minimal di keluarga. Ya, anak-anak kita menghargai, istri kita menghargai, minimalnya nah, kita menjadi terhormat. Dan yang terakhir, tujuan manusia khususnya bagi orang yang beriman ingin selamat dunia akhirat, ingin bahagia dunia akhirat. Ya, kalau ingin bahagia dunia akhirat, ya tadi terus beramal kebaikan, terus beramal soleh, jangan menunggu balasan, jangan ingin dibalas di alam dunia, karena alam dunia bukan alam balasan, tapi nanti di akhirat akan dibalas kebaikan, dibalas dengan kebaikan, begitupun kejelekan dibalas dengan kejelekan. Maka orang yang ingin, kadang-kadang kita setiap hari, setiap waktu pada sholat yang kita pinta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu memohon, disebutnya doa sapu jagat itu gitunya. Jadi sapu jagat itu doa keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu kan mudah-mudahan di antaranya ciri daripada orang yang selamat dunia akhirat itu di antaranya adalah beramal kebaikan. Dan emang tujuan akhir manusia itu adalah baik. Kalau manusia ingin bahagia, ingin selamat dunia akhirat, maka modalnya adalah baik, kebaikan, Pak. Nah, dari kebaikan pasti akan berbuah kebahagiaan. Nah, gimana misalkan ada orang jelek kepada kita? Apakah kita baik itu hanya kepada orang yang baik? Kita baik kepada orang baik biasa itu mah. Orang lain memberi senyum, kita balas senyum biasa. Yang berat mah orang lain manyun, kita senyum, itu yang berat, Pak. Itunya. Ya, orang lain kita senyum, orang lain baheud, orang nu baheud ku urang disenyuman eta nu berat. Itunya. Kalau kita baik dibalas dengan kebaikan itu biasa, gampang. Yang susah itu kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, itu yang susah kita, Pak. Nah, sedangkan ajaran Rasul berbuat baik itu bukan hanya kepada orang baik. Nah, termasuk kepada orang yang tidak baik kepada kita pun kita harus berbuat baik. Dan sebetulnya kalau kita ditelusuri, ditelaah, justru kita itu harus berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Itu Kang Uda, seharusnya begitu. Nah, kita itu ada orang yang tidak baik kepada kita, ngomongin kita terus. Itu kita harusnya bahagia. Bahkan seharusnya tiap pagi ngasih kopi itu Pak Uda itu. Ngasih kopi, ngasih bolu. Ada apa Kang ini ngasih kopi, ngasih bolu? Terima kasih udah bicarain saya gitu ya. Nah, itu kan gitu. Terima kasih. Maka nah, kira-kira orang yang bicara kita, orang yang jelek kepada kita akan menambah jeleknya atau menambah baiknya? Akan menambah baik. Akan berkurang jeleknya, akan berubah jadi baiknya. Nah, coba aja ibu-ibu begitu. Itu ya, orang lain gosipin kita terus. Nah, terdengar sedikit gosipin kita. Wah, ini lagi ngomongin saya nih. Nah, ibu-ibu langsung ke dapur bikin makanan, bikin seblak. Kasih ibu-ibu nih ada seblak. Oh, ada apa teteh kok ngasih seblak? Makasih ya udah ngomongin saya. Insya Allah besok lagi pasti lebih ngomongin lagi. Wah, sekarang baru ngomongin setengah jam dikasih seblak. Besok mah 1 jam lah ngomongin mah, biar dikasih lebih enak gitu ya. Nah, gak mungkin Pak ya. Nah, kalau kita berbuat baik kepada orang yang jelek, nah orang yang jelek akan berkurang kejelekannya. Dan kita yang berbuat baik tidak akan berpuang kebaikan kayak kita, tapi justru akan semakin baik. Dan pada intinya manusia yang ingin bahagia jangan putus, jangan berhenti berbuat kebaikan. Semampu kita lah berbuat kebaikan. Mampu dengan ilmu kita berbuat baik.
Mampu dengan tenaga ya dengan tenaga. Mampu dengan harta harta itu berbuat kebaikan. Dan Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, yang dinilai oleh Allah terakhir. Yang dinilai oleh Allah itu manusia itu di masa akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka kemungkinan bahagia akhirat. Tapi ketika akhirnya jelek, maka kemungkinan ia celaka di akhirat. Ya udah. Jadi yang namanya kita jelek di masa muda, di masa remaja, itu masih mending. Ada harapan berbuat baik di masa tua. Jadi tidak dihitung Pak itu. Masa anak-anak kita baong, remaja tambah baong, dewasa beki riweuh gitunya. Nah, tapi masa tua bager pikaresepeun itu insya Allah akan mendapat kehormatan dan akan bahagia di akhirat. Itu disebutnya husnul khotimah. Tapi ada yang sebaliknya, masa kanak-kanakna mah cileupeng calik gitu. Itunya. Itu kan jarang berbicara bager. Masa anak-anaknya bager, remajanya jarang bicara. Itunya jarang bicara. Itu nyangan hitut teh Pak itu teh. Itunya jika ngalamun jika baik gitu. Masa tuanya dendam. Kurang keur ngora bager, ayeuna geus kolot dia sagala mampu, sagala kadukung, harta aya, duit loba, akhirnya maksiat itunya. Cewek gonta-ganti tiap malam katanya. Masa tuanya diisi dengan perkara yang jelek. Ternyata ketika ia berbuat jelek, Allah mengutus Ijroil memanggil nyawanya, maka itu yang disebut dengan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari su'ul khatimah dan kita semua dijadikan hamba Allah yang husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan wasilahnya kita beribadah pada pagi ini, kita mendapatkan digolongkan oleh Allah hamba yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, udah hampir sejam nih itu ya yang disampaikan. Rupanya cukup ya Pak Rasid, cukup ya. Sampai jam berapa biasanya? Sampai suruh. Oh, ada 9 menit, ada waktu lagi. Masih waktu ya. Misalkan ada yang bertanya boleh, mangga silakan. Ada waktu 10 menit, mangga. Mangga kan. Sebelum ditutup ada pertanyaan, monggo. Waden. Pak Eko. Oh, lagi ngobrol ya? Lagi ngobrol. Oh gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah, tentu itulah tadi kita bersyukur pagi ini Allah masih mengetuk hati kita, mengisi dengan ibadah, dengan bertolabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang baiknya menjadi ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Jadi yang namanya mencari ilmu, terus ilmu apa saja ambil, ilmu apa saja ambil, itu kan. Jadi mencari ilmu itu kita itu ibarat, kalau kata orang tua dulu mah ibarat kita mulung mangga lah. Ya, ibarat kita ngambil mungut mangga, kita mungut mangga di bawah pohon mangga di waktu yang masih pagi. Nah, atau di waktu masih malam. Yang namanya malam kan tidak kelihatan. Yang namanya mulung itu ambil aja semuanya.
Ambil yang baiknya, apalagi ambil yang jeleknya, ambil pokoknya mau kumpulin. Dikumpulin dulu, ditampung dulu. Nah setelah di tempat yang terang baru kita pilih yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita buang. Nah mencari ilmu itu begitu. Ilmu saja kita cari boleh. Nah udah. Ilmu apa saja kita cari boleh. Perkara dunia, ilmu akhirat, ilmu hitam boleh kita. Itunya. Cuman yang tidak boleh itu tidak semua ilmu kita bisa amalkan. Ya, kalau mencarinya ilmu apapun kita boleh. Tapi ketika kita mengamalkannya harus pilih-pilih. Kalau ini banyak manfaatnya silahkan amalkan. Tapi kok ilmu ini banyak madaratnya, apalagi mencelakai orang, jangan dilaksanakan. Nah misalkan kita ini bagaimana kalau kita ini belajar ilmu copet. Nah, belajar mencopet silahkan Pak. Kalau kita belajarnya silahkan, mencari ilmu copet silahkan. Tapi yang jangan apanya? Nah jangan mengamalkannya. Ya, minimal Pak kalau kita belajar ilmu copet minimalnya kita nggak akan itu gak akan kecopetan Pak, karena kita udah tahu triknya. Nah ini udah ketahuan nih, ini gelagatnya copet nih, gitu kan, gelagatnya copet, kita udah siap-siap, gitu kan. Tapi kalau kita tidak belajar, mungkin kita kecopetan, gitu kan. Jadi yang namanya ilmu semuanya boleh, gitunya. Nah, intinya dengan ilmu kita hidup akan menjadi terang Pak, akan menjadi terang. Kenapa banyak permusuhan, banyak pertentangan gitunya, dari khilafiyah banyak saling musuhan karena kurangnya ilmu gitunya, kurangnya ilmu gitu kan. Dengan bedanya amal, bedanya ibadah kadang menjadi musuh. Orang yang kunut dengan yang tidak kunut Pak baud gitunya. Padahal mah semuanya juga ada dasarnya. Yang kunut ada dasarnya, yang tidak kunut ada ilmu ada madhabnya, semuanya baik kok. Yang jelek itu yang tidak subuh gitu kemudian itu ya. Nah, itu ya yang tidak subuh gitu kan. Kenapa kamu mah sholatnya pakai kunut? Ya nggak apa-apa. Yang masih mending, kamu mendingan saya pakai kunut. Kamu kok tidak pakai kunut? Mendingan saya meskipun tidak kunut, yang penting sholat subuh daripada kamu nah kunut tidak dan sholat subuh gitunya. Gitulah. Nah itu jadi dari khilafiyah jadi pertentangan, padahal yang namanya itu kadang-kadang dari perkara sunat Pak. Dari perkara sunat dikarenakan tidak tahu itu jadi musuh. Makanya ketika kita semakin tambahnya ilmu, kita akan semakin lebih menghargai orang lain gitunya. Semakin bertambahnya ilmu, semakin menghargai orang lain dan semakin merasa kurang keilmuan kita. Begitu itunya. Kita semakin tambah satu ilmu, maka semakin ketahuan kekurangan kita. Itu. Nah, makanya yang namanya ilmu Allah, daripada kita dapat semua ilmu tidak akan dapat. Nah, keburu habis usia kita gitunya. Nah, keburu habis Pak, saking banyaknya ilmu. Bahkan kata Rasul, ketika hamba Allah ingin mencatatkan ilmu, pohon-pohon yang ada di alam dunia gitu kan, kita dipakai untuk pensilnya, pulpennya, dan mangsinya itu semua air lautan, maka tidak akan cukup untuk mencatat, menuliskan ilmu Allah. Saking banyaknya. Maka manusia itu oleh Allah qalilan. Jadi ilmu itu diberi sedikit-sedikit Pak. Jadi keahliannya itu sedikit. Ada yang mampu di bidang IPA, ada yang mampu di bidang IPS, matematika. Dalam agama itu kemampuannya itu di sedikit-sedikit. Karena kenapa? Karena salah satu keagungan ilmu Allah. Ya kadang-kadang kita bisa bawa kapal jadi pilot, bawa delman nggak bisa. Intinya gitu. Makanya jangan
Jangan sombong bahwa kita sombong kita bisa bawa kereta, bawa pesawat. Ternyata disuruh bawa delman tidak bisa, ngamuk ke kudana gitu ya. Nah itulah. Jadi sedikit kita dikasih ilmu oleh Allah sedikit gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh saya itu ya, yang baiknya, yang benarnya mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Adapun yang jeleknya, yang tidak sesuai dengan syariatnya, itu adalah kesalahan pribadi, kebodohan pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.